Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Wahyu Kurnia, staf pengajar di Departemen Gizi Kesmas FKM UI. Pada rangkaian Pekan Sarapan Nasional di tahun 2025 ini, kita akan sedikit mengulik terkait dengan apa itu sarapan dan apa itu aktivitas fisik. Jadi sebenarnya secara sederhana, sarapan adalah konsumsi makanan atau minuman segera setelah kita bangun tidur malam begitu ya. Tetapi dalam konteks Indonesia, definisi sarapan itu kemudian ditambah lagi dengan komponen waktu dan pemenuhan kebutuhan gizi harian. Kalau untuk konteks Indonesia, sarapan itu adalah makan atau minum sejak bangun tidur hingga pukul 9 dan diharapkan makan atau minum itu memenuhi setidaknya sekitar 20-25% kebutuhan gizi harian. Tetapi pada intinya sarapan adalah makan dan minum setelah kita tidur semalaman begitu ya. Sarapan yang sehat tentunya adalah sarapan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan gizi yang kita perlukan. Kita tahu bahwa dalam pedoman isi piringku, dalam satu piring diharapkan terdiri atas beragam jenis makanan begitu ya, makanan pokok, kemudian lauk, sayur, dan buah. Tapi seringkali kita ditanya kalau pagi hari rasanya terlalu berat kalau harus full menunya atau juga harus ada buah begitu ya. Maka sebenarnya sangat bisa diakali atau bisa disesuaikan. Setidaknya saat kita sarapan perlu ada makanan pokok dan protein begitu. Dan akan jauh lebih baik lagi kalau ada sayurnya. Nanti buahnya bisa dikonsumsi pada saat selingan begitu ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan, terutama pada konteks anak sekolah atau mahasiswa di mana biasanya kegiatan dimulai pagi hari sekali sehingga memang waktu sarapan itu menjadi lebih terbatas. Tapi yang tadi perlu diingat adalah setidaknya dalam sarapan itu ada makanan pokok dan protein dan sangat dianjurkan juga ada sayurnya begitu. Maka menurut saya yang sangat mungkin dan visible untuk dilakukan adalah mencari atau memadu-madankan menu sarapan yang tersedia di sekitar tempat tinggal. Misalkan kalau di kosan berarti bisa kita cari di sekitar kosan itu ada apa begitu ya. Misalkan ada penjual nasi uduk, lontong sayur, atau misalkan warteg. Nasi uduk bisa menjadi salah satu contoh menu sarapan yang baik jika padu padannya benar. Misalkan kita membeli seporsi nasi uduk, maka lauknya jangan bihun atau bakwan, tetapi lauknya misalkan semur telur atau orek tempe. Dan akan baik lagi kalau ditambah misalkan irisan ketimun atau seporsi pecel. Kemudian kalau warteg jauh lebih mudah lagi sebenarnya. Kita bisa memilih misalkan nasi putih, telur dadar, dan tumis sayur misalkan ya. Jadi sebenarnya sangat mungkin kita mengakses menu sarapan yang sehat dan bergizi seimbang asal kita tahu cara memadu-madankannya. Aktivitas fisik itu adalah segala sesuatu kegiatan yang melibatkan pergerakan otot rangka begitu ya dan membutuhkan energi. Jadi apapun yang kita lakukan yang melibatkan pergerakan otot rangka yaitu kita sebut sebagai aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik itu dilakukan secara teratur, kemudian dengan gerakan tertentu dan dengan tujuan kesehatan, maka itu bisa kita sebut sebagai olahraga. Kalau misalkan kita bangun pagi setelah selesai semua menuju kampus, kemudian jalan misalkan menuju kampus atau menunggu bis, lalu dari bis turun kita jalan lagi, nah itu termasuknya aktivitas fisik. Tetapi kalau kita secara khusus meluangkan waktu setiap hari untuk jalan misalkan selama setidaknya 30 menit dengan ritme tertentu, nah itu yang kita sebut sebagai olahraga.
Maka menurut saya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak kemungkinan kita bisa bergerak. Contohnya, ketimbang kita menggunakan lift untuk mengakses ruang kelas, maka gunakanlah tangga begitu ya. Ketimbang kita menggunakan ojek online misalkan untuk mencapai kampus dari kosan, kita bisa mencoba menggunakan transportasi publik yang kemudian membutuhkan jalan dulu begitu ya untuk mengaksesnya. Tapi tentunya juga perlu perhitungan waktu yang lebih cermat ya, agar tidak mengganggu jadwal. Di sela-sela pergantian kelas kita bisa berjalan lebih jauh, memilih rute yang agak lebih jauh untuk mencapai kantin atau mencapai ruang kelas. Dan salah satu yang juga bagus untuk dilakukan adalah berjalan atau bergerak setelah kita makan ya. Dan itu banyak studi yang sudah menunjukkan bahwa menggerakkan tubuh setidaknya 10 menit setelah makan itu dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Kira-kira itu pesan yang bisa disampaikan di Pekan Sarapan Nasional di tahun 2025. Tetap sehat semuanya dan mari kita implementasikan pedoman gizi seimbang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.